Ini adalah kisah nyata. Ya, cerita ini tentang Xiao Mei yang sudah tertipu oleh lowongan kerja palsu di Jakarta. Ya, itu di daerah Pulau Gadung. Saat itu Xiao Mei akan melamar kerja. Setelah dapat info tentang pekerjaan, Xiao Mei bergegas berangkat dengan gembira ke tempat panggilannya. Setiba di lokasi, Xiao Mei menunggu panggilan. Wah, tempat ini sungguh bagus. Akan tetapi Xiao Mei tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Anehnya di tempat Xiao Mei melamar kerja, justru Xiao Mei malah membayar sejumlah uang yang diminta oleh Xiao Ying. Xiao Mei pun memberikan sejumlah uang yang dimilikinya kepada Xiao Ying. Setelah memberikan uang kepada Xiao Ying, Xiao Mei pun diperintahkan bertemu dengan Xiao Hai. Xiao Mei pun pindah ke ruangan Xiao Hai, dan mereka berdua berdiskusi. "Anda siap bekerja?" kata Xiao Hai. "Siap? Aku siap untuk bekerja," kata Xiao Mei. "Jika Anda benar ingin bekerja, Anda harus pergi ke bos besar kami untuk memberikan uang lagi dan menandatangani surat perjanjian, agar kamu bisa langsung kerja," ucap Xiao Hai. Xiao Mei pun senyum bahagia. Karena yang dipikiran Xiao Mei, dia dapat bekerja dan mendapatkan uang. Dengan penuh percaya diri, Xiao Mei pun menuruti perintah Xiao Hai. Xiao Mei pun berjalan dengan bahagia dan penuh harap lalu melangkah naik ke ruangan atas untuk menemui bos besar. Xiao Mei menunggu bos besar, dan Xiao Mei diperintahkan masuk ruangan. "Hai bos besar, perjanjian apa yang harus saya penuhi, agar saya dapat cepat bekerja?" ucap Xiao Mei. "Ya, aku akan memberikan kamu surat ini untuk kamu bertugas. Dan surat ini ada biaya," ucap bos besar. "Berapa biaya yang harus saya keluarkan bos?" ucap Xiao Mei. "Ya benar, kamu harus melunasinya dengan jumlah ini, dan Anda harus membayarnya, jika ingin proses ini tetap berjalan," ucap bos besar dengan tegas. "Oke bos, apakah saya bisa memberikan uang ini sekarang? Karena saya sangat butuh kerja," ucap Xiao Mei. "Ya silahkan berikan uang itu ke saya akan memberikan kamu kerja, dan kamu akan mempunyai gaji yang sangat tinggi," ucap bos besar. Lalu Xiao Mei pun memberikan uangnya lagi dan lagi hingga lembar terakhirnya. Dan bos besar menghitung uang dari Xiao Mei. Setelah menghitung uang yang diberikan Xiao Mei, lalu bos besar memberikan satu surat kepada Xiao Mei, dan menjelaskan secara detail pekerjaannya. Setelah Xiao Mei memberikan uangnya, bos besar menyuruh Xiao Mei pergi ke lokasi yang berbeda. Siapa? Terima kasih banyak, Pak. Jadi ya. Mari, Pak. Singkat cerita, Xiao Mei mulai curiga. Esok harinya, Xiao Mei tiba di lokasi yang bos besar kemarin perintahkan. Saat di lokasi ia baru sadar, bahwa Xiao Mei dan teman-temannya telah ditipu oleh bos besar dan Xiao Ying dan Xiao Hai. Ia baru sadar dan mulai menggerutu. Uangnya sudah habis semua diberikan kepada bos besar dan Xiao Ying. Ke tempat kerja itu diantar. Iya, harusnya seperti itu, benar. Iya. Ada seseorang yang mengantar gitu, jadi kita nggak datang sendiri. Ini udah jelas kasusnya. Gua bingung nih, kenapa gua dikirim ke sini nih. Gua kan ngelamar ke pabrik, kenapa gua dikirim ke sini? Ini kan udah nggak valid banget nih, kurang ajar banget nih. Udah nipu saya ini, udah nipu kita semua lah. Ini kurang ajar banget. Nanti gua usut nanti nih. Cerita ini dari kisah nyata Xiao Mei, yang tertipu oleh Xiao Ying dan bos besar. Jadi siapakah Xiao Ying dan bos besar ini? Kenapa Xiao Hai tidak menerima uang dari Xiao Mei? Sungguh ini membuat semua bingung, siapakah Xiao Hai itu? Jadi, dari kisah ini bisa kita ambil pelajarannya. Kesimpulannya adalah jika sebuah perusahaan yang dengan sungguh-sungguh membutuhkan tenaga kerja maka tidak akan memungut biaya sepeser pun, apalagi jika kualifikasi yang dicari ada pada diri Anda sebagai pelamar, maka layaknya Anda sudah pasti diterima pada perusahaan tersebut tentunya dengan posisi yang sesuai kompetensi Anda. Oleh karena itu waspadalah, jangan sampai Anda mengeluarkan uang hanya untuk lowongan yang berisikan iming-iming gaji besar dan posisi bagus, namun tidak ada kepastian serta bukti konkretnya. Namun dengan begitu Anda sebagai pelamar harus terus berjuang tanpa henti ya, ingat untuk tetap berhati-hati terhadap oknum yang memanfaatkan situasi sulit para pencari kerja. Yakin pertolongan Tuhan Yang Maha Esa akan datang pada Anda yang mau berjuang demi mencari nafkah keluarga. Amin ya robbal alamin. Saya Xiaomi dan rekan Kang Lamar mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton channel ini.
Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya, agar channel ini selalu memberikan informasi serta pengalaman seputar penipuan ke semua pelamar kerja. See you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.